isi hati Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami pada sore hari ini yang membuka hati dan pikiran kami. Kami tahu ada banyak yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Tolong kami untuk mengerti semuanya itu dan berjalan di atasnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Terima kasih. Ini pertama kali saya diundang ke persekutuan ya. Persekutuan ini. Terima kasih Ibu Pak RT, Pak Wirawa, terima kasih. Saya waktu itu beberapa minggu lalu saya sedang khotbah di gereja teman saya, lalu saya pulang lagi makan, saya dikejar-kejar oleh sekretarisnya. Dia bilang, ini ada ibu mau ketemu kamu katanya. Dia bilang, wih, ibu siapa? Ngeri banget, saya salah ngomong apa? Saya pikir ternyata saya diundang untuk bicara di tempat ini. Oke. Nama saya Eto, kalau teman namanya Ernesto Mesa kalau panjang ya. Cuma saya lebih dikenal Eto. Ya, Mesa dari Timor. Rote, ya betul. Hebat. Jarang orang tahu Rote. Saya lama di Australia, saya 22 tahun di Australia, bangun gereja di sana, ada 6 gereja di Australia, di kota Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane. Jadi saya lebih lama tinggal di Australia daripada di Indonesia. Itu aja cukup. Jadi nanti di tengah-tengah ini saya juga kenal sama Ojo, pernah ketemu ya di Pastor TV Parengkuan. Oh iya. Saya jual kopi, Bu. Ya. Saya jual kopi. Saya kopi ya. Oh iya. Iya, temannya Deborah ya. Iya. Saya udah dapat bukunya waktu baru keluar, saya dikasih, tolong dibaca ini. Saya bilang, oke, saya baca nanti. Saya udah baca. Quick reading, Ojo. Tapi senang bisa ketemu lagi. Oke. Kalau saudara bawa Alkitab, kita akan buka firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 1 sampai 12. Yohanes 5 ayat 1 sampai 12. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 12. Ini harus sampai 18, cuma saya potong di 12 aja biar cepat. Saya akan baca pelan-pelan, saudara semua bisa ikut. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Apa aja orang sakitnya? Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah dan angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Habis itu dulu. Saudara, di sini ada satu cerita. Ini satu kisah. Ini kejadiannya bukan baru tahun-tahun ini, kejadiannya udah lama sekali. Benar ya? Dan kita bisa ambil pelajaran banyak di sini. Di sini dibilang satu kali Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu ada swimming pool, ada kolam renang. Saya nggak tahu size-nya Olimpik atau apa. Yang juara-juara berenang pernah berenang di sini atau enggak? Saya nggak tahu masuknya berapa. Cuma di sini dibilang ini aneh. Yang masuk sini bukan orang-orang berenang. It's not for competition. Bukan buat berenang, bukan buat sauna. Tapi dibilang sini ini pool untuk orang sakit. Namanya bagus, Bethesda. Ada yang tahu arti Bethesda?
the house of grace. Bagus kan? Rumah kasih karunia. Ini kalau dibilang nih mungkin kolam renang kasih karunia. Mau renang di mana lo? Kasih karunia. Oh, Bethesda lo ya. Benar nggak? Nah, yang masuk sini ini orang sakit. Nah, di situ dibilang, kalau saudara perhatiin baik-baik tadi, ada orang buta, ada orang timpang, sama ada orang apa? Lumpuh. Ini kategori besarnya nih. Lalu dibilang begini, sewaktu-waktu, kita nggak tahu kapan waktunya, anytime can happen. Sewaktu-waktu, anytime. Jadi sewaktu-waktu. Nggak didoakan juga nggak bisa, sewaktu-waktu. Kadang-kadang didoakan, nggak jalan, kadang-kadang nggak berdoa, datang. Airnya bergelombang. Ini nggak ada musim, bro. Nggak ada musim, tiba-tiba gelombang. Barang siapa dibilang yang pertama masuk, itu yang sembuh apapun penyakitnya. Berapa bayangkan, begitu gelombang itu mereka selalu mesti dengar-dengaran itu. Benar nggak? Begitu ada gelombang itu yang buta langsung cari tongkat, udah ini. Yang timpang betulan dia timpang. Yang lumpuh bilang ya curang, lu timpang sih. Pikiran saya kemungkinan besar yang paling sering masuk mungkin yang timpang, atau mungkin yang buta nekat dia lari aja, nabrak tembok, nabrak apa, nggak sampai ke kolam. Seandainya dia sampai langsung itu mata terbuka, apapun penyakitnya. Bethesda, kasih karunia. Apa yang terjadi? Yesus datang, nggak tahu gimana. Yesus ke satu orang ini. Orang ini dia lumpuh, saudara. Dan Alkitab bilang, ini orang, kalau ada orang bisa kecewa, ini orangnya nih. 38 tahun nasibnya jelek sekali. Ini kalau dia ke Kuamia atau ke dia apa, di uji nasibnya mungkin, ini jelek, waduh ini nggak mungkin sembuh nih Pak. Tahun kedua dia berharap, dia doa, dia puasa, tahun ketiga pasti terjadi permohonan. Enggak juga. 38 ini, skip lagi. Benar nggak? Ini 38 tahun loh. Ada di sini yang pernah sakit 38 tahun, diobati, didoakan nggak sembuh-sembuh, ada? Saudara lebih hebat kan ya? Ini 38 tahun loh. Didoakan masalahnya itu lagi. Lalu yang lucu gini, Yesus tanya sama dia. Yesus nanyanya juga nggak bilang mau nggak ditolong ke air, atau nggak tanya. Yesus nggak bilang, nanti tanggal segini akan ada goncangan. Kan dia maha tahu. Tapi Yesus nggak bilang gitu, dia cuma bilang gini, kamu mau sembuh nggak? Simple kan? Pasti dia mau dong, dia berharap, dia nunggu di situ, diserang di Bethesda, dia nunggu 38 tahun. Cuma ini orang bilang ini, dia nggak bilang mau, dia bilang apa yang dia bilang? Nggak ada orang, nggak ada yang bisa, nggak mungkin. Udah 38 tahun, lu tahu apa? Ya lu sih enak ngomong emang gratis. Gua yang sakit 38 tahun, Bethesda, no longer Bethesda gitu loh. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yesus bilang, kalau kamu mau ya udah, angkat tilammu dan berjalan aja. Nggak perlu pakai goncang-goncang lagi, karena yang dia ketemu saat itu adalah pemilik Bethesda. Benar nggak, saudara? Bukan rumah lagi, Yesus adalah Bethesda kita, saudara. Dialah kasih karunia itu. Amin. Yohanes 1 ayat 17 bilang dia adalah kasih karunia dan kebenaran. Nah, apa yang terjadi? Orang itu langsung sembuh, nggak perlu goncangan lagi. Nah, pertanyaannya begini, ini kejadian sudah lama. Tahukah saudara, kita hidup, kalau kita punya pengertian yang jelek, kita akan tidak menerima apa yang Tuhan sediakan buat kita, saudara. Kita mungkin bisa mengerti kasih karunia Tuhan, tapi mungkin kita banyak dikelilingi dengan kebutaan. Buta ini mungkin bukan buta mata. Banyak dari kita mungkin buta, nggak bisa melihat kebaikan orang lain. Seringkali Alkitab bilang gini, kita mau mengeluarkan sesuatu di mata saudara kita, tapi apa? Balok di mata kita nggak kelihatan. Kita mau menolong orang lain. Teman-teman, kita nggak bisa merubah orang. Kita rubah diri kita sendiri dulu. Makanya Tuhan bilang, balok itu lu pisahin, lu angkat dulu. Kalau kamu udah angkat, you move that block, kamu move balok itu, kamu dengan gampang menolong orang lain. Amen. Dalam hidup kita, saudara, kalau saudara merubah hidup, saudara lihat kanan kirimu akan berubah dengan sendirinya. Amin.
Pasti. Nggak perlu didoakan, dia akan berubah. Kenapa? Karena saudara punya yang buta sudah remove dari dalam saudara. Bisa mengerti ini teman-teman. Satu kali ada satu ibu, dia worship leader jago banget. Wah, pelayanan kemana-mana, terkenal. Saya khotbah di sini, Bu, dia worship leader di situ. Khotbah di sini, dia canggih nih orang ini. Worship leader bayaran kemana-mana nih dia. Laku sekali, saya bilang, hebat. Terus habis selesai ini dia ambil waktu, dia ajak ngobrol. Terus dia bilang begini, Pak, doain saya, Pak. Saya bilang, doain apa? Aduh, masalah saya banyak. Oh, saya pikir kamu lagunya banyak, tapi kamu masalahnya banyak juga ternyata. Saya pikir mau kesaksian pujian, ternyata lagunya belum tentu orang nyanyi itu hatinya ada persoalan, mungkin keluar dari hati yang penuh problem, saudara. Saya bilang, emang Tuhan Yesus paling jago ini problem loh. Menyelesaikan problem. Terus dia bilang, saya bilang, oke, pilih 3 besar deh, problem apa 3 besar? Saya narkoba, Pak. Gila, pegang mikrofon masih narkoba. Wah, lu rekor lu, saya bilang. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Lalu yang kedua, saya tanya, apa lagi? Yang keren-keren lah, saya bilang. Waduh, utang saya banyak. Wah, itu mas semua orang juga banyak utang. KPR lah, kredit card lah. Saya banyak, bank saya banyak, semua dipotong-potong katanya. Waduh, banyak banget. Saya dikejar-kejar. Jadi dia pindah-pindah kerjaan. You know why? Bukan karena dia hebat di ini. Karena melarikan diri dari the debt collector. Kalau yang Ambon datang, Timur datang, wah saya kena itu. Nggak apa-apa, gua orang Ambon, gua orang Timur juga. Jadi kenapa kalau Ambon Timur saya udah gemetar, dia bilang. Naik mobil lihat, aduh kalau lihat orang hitam, saya langsung takut. Gua orang hitam, saya bilang. Oh pokoknya ketakutan dia. Sampai dia pilih-pilih teman. Kenapa? Karena avoid, untuk untuk menghindar dari debt collector. Lalu apalagi saya bilang, aduh anak saya begini, aduh lagi teenagers, mainnya di night club peluru, dan sebagainya. Lalu saya bilang sama dia, Bu, saya nggak bisa tolong. Emang bener saya bisa tolong? Bener nggak saudara? Mau nolong apa? Mau narkoba? Mau kasih dia duit? Nggak bisa. Dia punya utang banyak. Mau saya bayarin banyak banget. Nggak rela. Memberi nggak bisa. Mau apa lagi? Anaknya, aduh setengah mati. Terus saya bilang, cuma saya tahu kalau kamu bertindak, pasti Tuhan bertindak. Jangan pakai lama, saya bilang. Buat Tuhan, beresin utang itu gampang. Yang lumpuhnya gampang. Bener gak? Buat Tuhan, aduh yang ini agak lama nih, soalnya nilai terlalu banyak. 5 bank lagi, susah nih. Tuhan buat kita, Tuhan gak pernah susah. Apa terjadi? Saya bilang sama dia, gini deh, persoalan lu banyak. Kenapa lu kan song leader, saya bilang. Saya mesti menyembah ya, udah stop penyembahan. Kamu doa puasa. Kadang-kadang kalau ada jenis tertentu yang saudara doa puasa, itu Tuhan bekerja. Amin. Kita bilang. Lalu dia mulai doa puasa. Waktu dia doa puasa, dia senang, dia bilang, saya udah gak takut lagi. Dia doa puasa, seminggu dia puasa 2 hari loh. Seminggu dia puasa 2 hari. Apa yang terjadi saudara? Nggak sampai 1 bulan 2 bulan, dia ketemu debt collector. Dia bilang, kenapa ya? Gue udah doa puasa, malah ketemu sama debt collector. Tapi yang lucunya, ketemu sama bosnya juga. Bosnya tuh biasanya langsung dipecat. Orang yang utang di kantor itu pasti langsung dipecat. Nggak tahu gimana, bosnya langsung, karena pada waktu itu dia mencapai target di perusahaan itu. Bosnya bilang gini, utang kamu saya yang bayar. Haleluya. Doa puasa loh. Nggak pakai lama loh. Bethesda. Bener nggak? Bethesda loh. Kasih karunia. Bosnya bilang, sampai semua bilang, semua pada ngiri, kok bisa sih? Kok orang lain nggak dibayarin, disuruh keluar, kok kamu dibayarin? Nobody knows, dibayarin. Tapi masih ada yang lain-lain. Narkoba. Puasa udah 3 minggu, 4 minggu dia bilang ini, kok saya udah gak pengen narkoba lagi. Dia nggak ke BNN, dia nggak minta direhab, dengan sendirinya Tuhan buat mujizat. Dia lepas, dan bukan cuma itu, dia perokok berat juga. Dia bilang, gue juga gak suka merokok lagi. Dia coba vape, dia gak bisa nge-vape juga. Saya bilang, aduh ampun, lu kebanyakan doa puasa sih. Dia gak minta doain, saya gak mau doain ini, saya bilang doa puasa aja.
Benar nggak? Hanya Tuhan yang bisa tolong. Lu mau cari pendeta siapa yang bisa help your life? Orang buta, orang timpang, orang mesti nunggu goncangan dulu. Nggak perlu. Bethesda ada di sini hari ini, saudara. Amin. Yesus Kristus ada di sini hari ini. Nunggu sampai airnya bergelombang, sampai gemetar-gemetar, lagu 10 lagu dulu Pak, biar masuk ini, biar Tuhan fokus jamaah. Nggak perlu pakai lama. Our God need no time. Sing pakai lama lah ya orang bilang. Orang Kupang bilang sulit lama-lama lah. Amin saudara. Amin. Jangan kasih orang pengharapan masalah, wah kamu setia, nanti pelan-pelan Tuhan akan rubahkan kamu. Nggak perlu. Orang lumpuh langsung bisa berjalan. Amin. Nggak perlu air-airan lagi. Amin saudaraku. Saudara mesti bertindak, angkat tilammu dan berjalanlah. Anaknya saudara, bisa nggak tahu gimana ke nightclub, ketemu orang, diajak ke gereja, anak pendeta, jadian saudara. Anaknya, dia orang Chinese, ketemu pendeta orang Batak, loh ampun toh, anakku kawin sama orang Batak nih dia bilang. Jadi orang Batak is good. Jadi cindo nanti, Cina apa? Bacin kamu, Batak Cina nanti saya bilang. Kan anaknya jadi aktif di gereja apa namanya HKBP karismatik saudara. Jadi aktif. Wah dia sekarang ini saya bilang gila kalau Tuhan mau kerja, doa puasa akan menembus banyak hal. Saudara. Amin. Amin. Hari ini saya nggak tahu persoalan apa, tapi yang saya tahu ada Bethesda. Haleluya. Jangan tunggu sampai airnya bergejolak. Jangan tunggu sampai ada pertolongan ada di dalam saudara. Amin saudaraku. Ada satu, saya sharing firman ini karena kemarin ada orang konseling 44 tahun. Dia telepon saya, ibu ini, dia ikut konseling kemana-mana. Udah ikut konseling session ini, motivasi sini, coaching di sini, kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Terus saya iseng ditelepon kan, apa sih persoalannya? Cepat aja, langsung aja, gak usah pakai nangis-nangis, saya bilang. Nangis tuh kadang-kadang nggak membantu apa-apa. Langsung aja, Tuhan tuh nggak perlu your bullshit story, sorry gitu ya. Alasan-alasan lu, aduh akhirnya nggak datang sih, nggak ada yang nolongin aku sih, kan gitu kan. Kamu mau apa? Bilang aja lu mau apa, gak usah sampai, aduh Tuhan kok baik, iya lu mau apa? Gak ada yang nolongin aku Tuhan, lu mau apa? Gua ada di sini. Nah ini orang ini juga bilang gitu, kamu masalahnya apa? Dia nangis, aduh gua tuh tertekan. Iya tertekannya kenapa? Yesus nggak perlu begitu-begitu saudara. Lu mau apa? Mau sembuh nggak? Kan gitu kan? Amin. Saya paling kalau orang Kristen itu paling sabar saya itu 40 menit. Kalau laki-laki itu coba kerja 20 menit selesai saudara. Lu kurang ajar. Setelah ini begini aja langsung. Tapi kan hati saya masa main-main hati, baperan nanti. Di Alkitab nggak pernah ditulis perasaan. Cari perasaan di Alkitab, kagak ada. Cuma ada sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. That's it. Tuhan mengerti perasaan. Enggak, dia justru mau saudara bebas. Amin. Makanya kamu mau apa? Nggak ada orang sih yang nurunin saya ke air. Kamu mau sembuh nggak? Angkat jalan, angkat jalan, angkat jalan. Amin. Saudara mau tolong orang, angkat jalan. Amin. Gak usah banyak-banyak, nanti ketemu pendeta ini, dia baik. Oh, di kalau berdoa, oh gemetar kita semua. Nggak perlu. Perubahan bukan karena gemetar, perubahan karena angkat jalan. Amin. Bener nggak? Ya. Mau kaya, kerja, jalan. Gak usah pakai lama-lama. Bukan ini yang aku mau, kerja dulu, nanti Tuhan akan tingkatkan. Amin. Yes. Bethesda. Nggak mungkin salah, saudara. Apa yang terjadi? Dia konseling, dia bilang gini, saya tuh umur 7 tahun pakai lipstick. Ya, semua anak cewek juga umur 7 tahun pasti pengen pakai lipstick. Saya tanya, kenapa kamu pengen pakai lipstick? Because my dad keep telling me I'm beautiful. Ya pastilah, yang ngomong bapakmu, bapak tetangga, bapak lu kan iya. Bapak gue bilang gua beautiful, akhirnya gua iseng-iseng pakai lipstick. Begitu pakai lipstick, ada teman papanya datang bertamu di situ. Lihat
Anak temennya ini pakai lipstick, rambutnya di blow ke atas gitu, 7 tahun bro. Belum tentu sejagat ini. Tahu nggak temen papanya bilang apa? Ini anak genit banget mau jadi pelacur. Itu berbekas di dia. Cuma perkataan itu doang loh, cuma satu perkataan itu doang. Ini anak 7 tahun sampai umur 51-52 dia berjanji nggak mau lihat cermin. Bisa mengerti ini? Dia kepahitan karena papanya diem aja. Temen papanya bilang, makanya hati-hati loh. Ngomong itu bahaya loh. Ini anak genit banget, masih kecil pakai lipstick. Lu mau jadi pelacur. Lalu apa yang terjadi? Dia masuk kamar, wah belepotan, dia lap lipstiknya, dan dia bilang, dia janji nggak mau lihat cermin. Terus saya iseng, jadi you say that, kamu bilang umur 11, umur 17, SMA, kuliah, kerja, sampai kamu umur 50, kamu nggak pernah lihat cermin. Nggak, saya benci cermin. Nggak pernah dandan, nggak pernah ke salon. Saya bilang sadis. Cuma gara-gara itu, tuh saya bilang begini, kalau kamu uangkan kerugian kamu itu, udah rugi berapa banyak? Mungkin kamu adalah salah satu putri Indonesia, you fail in that. Teman papanya kira-kira, teman-teman, masih ingat nggak perkataan dia? Udah nggak ingat. Seringkali alasan, excuse kita yang buat sendiri. Kita nggak maju, itu kita yang bikin sendiri. Nasib kita seperti ini, kita yang bikin sendiri. Makanya stop bikin alasan. Yesus tidak perlu alasan saudara. Kamu mau sembuh? Amin. Kamu mau hebat? Kamu mau kaya? Kamu mau berhasil? Maaf, tapi nggak ada orang yang bantu. Tapi keluargaku nggak bisa. Saya nggak kenal duet, saya nggak kenal pendeta. Saudara, stop making excuse. Tapi mahal, daerah sini udah mahal. Stop making excuse. Benar nggak? Tapi presidennya begini, tapi ini begini, tapi yang partai yang ini. Saudara nggak bisa semua itu. Kita bergantung pada Bethesda. Amin. Amin, saudara. Rumah kita adalah rumah kasih karunia, saudara. Yes. Makanya orang lihat, wow, luar biasa. Ini Yesus nyembuhin di hari Sabat. Apa yang terjadi dengan wanita ini, saudara? Lalu dia bilang ini, Pak, saya udah cerita, ayo doain saya, Pak. Itu nggak sampai 15 menit dia cerita begitu. Saya bilang, saya nggak perlu doain kamu. Kamu hanya perlu ambil cermin, lihat muka kamu dan bilang, kamu cantik. Karena Tuhan bilang, kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kamu bukan manusia lama, kamu manusia baru. Yang mesti dirubah itu cara berpikirnya. Banyak orang buta karena cara berpikirnya buta. Banyak orang timpang karena dia cara berpikirnya timpang. Banyak orang lumpuh karena cara berpikirnya dia lumpuh, saudara. Satu kali satu bank besar di Asia, dia undang saya ke bank, terus dia bilang bisa tolong konseling salah satu presiden direkturnya. Saya bilang wow, terhormat sekali. Karena ini sudah dibawa ke psikolog, gak sembuh-sembuh katanya. Orang Malaysia, jadi direkturnya. Saya bilang oke, boleh. Lalu saya bilang gini, kapan bisa ngomong? Saya kasih waktu 1 jam aja. Lalu dari pihak bank ini bilang orangnya nggak mau ketemu bapak. Bisa nggak lewat telepon aja? Tuhan juga bisa kerja lewat telepon, saya bilang. Lalu lewat telepon, dia bilang ini, I'm in the middle of meeting. Saya lagi tengah-tengah meeting. Just stop. My company already pay you. Bapak ngomong aja, perusahaan saya sudah bayar Bapak. Saya bilang sialan, kurang ajar nih. Saya mau dengerin, saya sambil lunch. Saya cuma punya waktu 1 jam. Terus saya tanya sama orang Malaysia ini. Dia seorang ibu. Kira-kira apa yang terjadi kalau kamu dalam masalah kamu ini 1 tahun dari sekarang? Terus dia bilang begini, 1 tahun dari sekarang mungkin saya udah bunuh diri, dia bilang.
Terus saya bilang sama dia, bunuh diri? Saya udah mati. Saya bilang sama ibu ini, kamu tahu nggak, di dunia ini orang itu nggak mati karena dia jatuh dalam air. Orang itu mati karena dia decide, dia putuskan untuk tinggal di dalam air. Bisa mengerti ini saudara? Seandainya dia bisa teriak help, atau dia bisa menggerakkan tangan kakinya, dia nggak akan mati. Orang seringkali mati karena dia menyerahkan dirinya kepada keadaan dia. Terus dia bilang gini, jadi menurut kamu saya itu seperti keadaan seperti ini karena saya sendiri? Ya iya, kalau kamu mau berubah, kamu bisa berubah. Tuhan bisa rubah kamu, nggak perlu pakai lama. Dan dia sudah, saya nggak tahu berapa lama bertemu dengan psikolog dan psikiater dan kasih obat yang sangat mahal, ratusan juta. Akhirnya saya bilang, kamu kenapa sih depresi? Depresi itu nggak ada, cuma main sini doang. Kamu rubah ini, berubah semua. Benar nggak saudara? Lalu apa yang terjadi saudara? Singkat cerita, selesai waktu, kita ketemu lagi. Saya disuruh saya telepon dia lagi. Terus saya tanya sama dia, problem kamu apa? Terus dia bilang, saya stres. Stres kenapa? Suami saya cinta sama saya. Saya bilang, hah? Suaminya cinta kok bisa stres? Saudara ketawa kan? Ini Bethesda banget ini saudara ya. Kenapa kamu bisa stres? Kan suami kamu cinta sama kamu. Kok kamu stres? Dia nyeleweng? Enggak, dia affair? Enggak, dia cinta sama saya. Saking cintanya, semua baju saya, semua barang saya dia beliin. Saya nggak sempat shopping pak. Ternyata dibeliin tuh stres loh. Dia nggak pernah shopping. Jadi kamu sepatu yang beli siapa? Suami saya. Baju yang beli siapa? Suami saya yang beli. Tas yang beli siapa? Suami saya beliin. Kamu nggak shopping? Enggak. Dia bisa stres loh. Terlalu sayang tuh bahaya ternyata ya. Bisa bikin orang mau bunuh diri loh. Kalau janji ya kasih duit suruh shopping, jangan dibeliin. Mungkin dia maunya sepatu merek ini, dikasihnya merek lain. Tapi emang enggak, semuanya bagus. Cuma saya nggak pernah shopping lagi, dia bilang. Saya bilang ada yang orang stres tingkat tinggi seperti ini ya. Terus yang kedua dia bilang, saya takut gemuk. Karena sekeliling saya banyak cewek cakep, saya takut gemuk. Akhirnya saya makan sedikit, saya nggak berani makan banyak. Dia bilang gitu. Ya ampun, saya bilang, di sini ada namanya restoran Jepang omakase, ada loris, ada steak yang enak. Lu makan cuma sedikit. Terus saya bilang pada gini, makanan apa yang kamu pengen yang kamu udah bertahun-tahun gak makan? Saya pengen es krim pak. Saya udah lama gak makan es krim, dia bilang begitu. Oh dia bilang ini, apa solusi saya? Saya bilang sama dia, solusi kamu cuma dua. Kamu mau sembuh? Yang pertama shopping. Yang kedua apa? Makan es krim. Oh iya kan? Dia stres karena dia nggak shopping, karena dia makan es krim. Akhirnya apa yang terjadi? Minggu itu saudara, dia ambil cuti 2 minggu. Dia pergi ke luar negeri. Dan ini yang terjadi. Dia shopping for 2 weeks. Dia shopping sampai gila itu dia shopping. Lalu dia balik, dia minta ketemu saya di kafe. Dia penuh sukacita. Dia bilang, thank you for saving my life. Terima kasih sudah selamatkan saya. Saya shopping, saya nggak stres lagi. Saya nggak minum obat lagi. Saya bilang, wow. Daripada saudara ke dokter, mending saudara shopping. Shopping itu menyembuhkan. Jangan suruh suamimu yang beli. Kamu pergi shopping sendiri. Benar nggak? Dia sembuh loh. Terus dia bilang ini, Pak, boleh nggak saya makan es krim? Makan sebanyak-banyaknya, saya bilang. Boleh 2 scoop, boleh nggak? Jangankan 2 scoop, 2 gentong lalu makan. Yang penting sembuh. Sejak hari itu dia nggak pernah minum obat stres lagi. Haleluya. Saudara, kita terlalu sering bikin alasan buat diri kita. Kita nggak maju itu karena kita sendiri, bukan salah setan, salah kita sendiri. Kita nggak maju, kita begini-begini aja. Bahkan saudara, kita sakit itu karena di sini kita sakit. Karena kalau saudara mau sembuh, Tuhan bilang kamu mau apa? Angkat tilammu dan berjalanlah.
Nggak perlu pakai lama. Oh ini mesti begini dulu, ini mesti begini, ini mesti ke KKR. Bangkit dan berjalan Tuhan. Amin. Jangan bikin alasan-alasan. Jangan sampai kita ada di Bethesda, tapi nasib kita buta di situ. Tapi nasib kita apa? Timpang di situ. Nasib kita apa? Lumpuh di situ. Orang Kristen tidak ditentukan untuk buta, timpang, lumpuh. Kita ditentukan untuk berjalan. Saudara, perhatiin baik-baik. Apa yang tidak jalan dalam hidup saudara? Apa yang nggak jalan dalam hidup? Coba pikir baik-baik. Apa yang saudara doakan tapi nggak jalan-jalan ini? Mungkin saudara terlalu banyak pikiran. Mulailah berjalan. Ibu yang stres tadi, dia bisa mengalami hal yang luar biasa. Yang tadi 40 sekian tahun lebih nggak pernah lihat cermin, dia mulai lihat cermin. Sekarang dia punya butik, butik online. Emang dia belum berani jadi modelnya, sih pakai orang lain jadi modelnya. Tapi dia berani. Dia tahu mana yang cakep, mana yang enggak. Dia udah mulai, dia bilang, mulai bisa melihat dirinya di mirror again. Bisa mulai melihat cermin lagi. Saudara pikir semua cewek suka cermin? Ada orang stres lihat cermin. Cuma karena perkataan yang salah. Buang semua yang bukan perkataan Tuhan dari hidup Anda. Jangan making excuse, jangan cari alasan lagi. Tuhan sudah memberkati saudara. Yang ada di dalam Anda adalah Bethesda, ada kasih karunia. Bukan cuma saudara nggak perlu kolam, untuk kolam itu berombak baru saudara mesti terjun ke dalamnya. Nggak perlu orang lain untuk menolong saudara. Ada Tuhan Yesus di dalam hatimu dan Dia mau menolong saudara. Amin. Saudara nggak perlu yang lain untuk ini. Tuhan mau yang terbaik buat Anda semua. Amin. Saya tutup dengan kesaksian ini. Kira-kira beberapa tahun yang lalu saya di Australia. Saya sangat galau karena saya mengembalakan gereja di 2 kota waktu itu. Satu cukup besar, 2.000 jemaat. Yang satu lagi saya sama Bu Heni nih. Pak Jojo. Bu Heni itu, dia itu worship leader di tempat kita. Singer lah. Jojo itu pemimpin pujian, bagus sekali dia. Lalu apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, saya galau begini. Saya selalu diundang untuk graduation. Jadi ada student yang ini ambil PhD, saya diundang di apa namanya di Parliament House untuk graduation. Lalu ada lagi yang diundang untuk master graduation. Dulu jemaat kita ada 13 negara, jadi ada orang Hong Kong, ada orang Jepang, orang Afrika, ada bermacam-macam negara. Lalu setiap kali mereka datang, mereka pasti sebagai pastor, they invite me for dinner karena graduation. Jadi saya datang. Saya ngaku hidup saya begini terus. Lalu saya mulai diundang oleh pengusaha-pengusaha untuk berdoa untuk pabrik mereka dan terjadi sesuatu dan mereka ditolong. Kok saya begini-begini terus? Sampai satu hari saya pelayanan ke Indonesia. Jadi waktu saya di Australia, saya sering pelayanan ke Indonesia. Saya pelayanan ke Papua waktu itu. Cikal bakal tangan pengharapan itu mulai. Jadi saya pelayanan ke waktu di Halmahera, Papua, Halmahera kita keliling. Terus saya mau pelayanan, saya nggak punya tiket, tapi kan udah keburu janji. Jadi 5 kali saya pernah ngalamin nggak punya tiket, berdoa di airport. Coba deh kalau mau coba-coba iman, pergilah ke airport nggak bawa tiket, berdoa di situ. Pesawat berikutnya percaya Tuhan, pasti Tuhan setiap nggak datang. Lu mau kemana? Pesawat berikutnya, kita nggak punya tiket. Begitu selesai, pulang rumah, hari itu gagal. Tapi biasanya hari kelima saya dapat tiket biasanya. Ada yang ngasih tiket. Jadi saya udah ngalamin tuh, Pak, kalau lu belum ada tiket ya bohong, lu nunggu di depan counter berdoa. Ya saya udah tahu itu. Jadi untuk mau pelayanan saya berdoa. Kadang-kadang udah pelayanan ke Bali kemana-mana nggak dikasih persembahan, pulang sampai di airport berdoa lagi. Baru ketemu orang, lu kemana?
Sekalian nih ada yang batal gimana, baru saya dapetin, baru bisa pulang. Kalau nggak di airport berdoa, saya bilang, pokoknya doa paling, kalau mau belajar berdoa paling enak di airport. Jawab ketahuan. Jangan ngomong iman, saudara mesti ke airport, nggak bawa tiket, saudara berdoa di situ. Nah, lalu satu kali ada satu suami istri pengusaha, kita lagi di Kingsford Street Sydney, lagi di airport Sydney. Lalu ini orang sombongnya, aduh sekolah apa ya? Sekolah sombong nih kayaknya ini. Dia seorang businessman, dia yang masukin sayur mayur ke hotel-hotel terkenal di Jakarta, di Hotel Mulia, Hotel Hilton, semua sayur itu dari Australia, itu dia masukin. SQ, pokoknya saat itu dia masukin. Lalu ketemu di airport, saya yang terhambat Tuhan, terus ini orang sombongin ngomongin, aduh, mami nggak bawa paspor ya, aduh kita nggak bisa pulang ke Bali. Saya bilang, gila, gua berdoa buat dapat tiket, dia main asal, aduh nggak bawa paspor nggak bisa pulang. Terus saya bilang, lah kan kamu nggak bawa tas, kan kita bisa shopping di Bali, susah amat sih, orang susah banget. Saya bilang, kurang ajar loh, mentang-mentang lu businessman ya, orang nggak boleh sombong-sombong gitulah. Terus saya mulai berubah doa saya, Tuhan, gini deh Tuhan, daripada saya selalu ke airport dan berdoa, gimana kalau Tuhan berkati aku dengan bisnis? Jadi anytime bawa paspor bisa pergi pelayanan, kan lebih enak kan? Amen. Mana lebih enak? Saudara mau yang mana? Yang pertama doa di airport, atau yang kedua, saudara punya bisnis, saudara tinggal jalan punya paspor tinggal jalan. Yes. Pelayanan kemana? Pak Jo, Vietnam yuk. Ayo Vietnam ayo jalan. Bisa langsung jalan. Kenapa? Karena ada bisnis yang menopang itu. Tuhan tolonglah bisa punya bisnis. Nah, ada orang bilang ini, be careful what you wish. Saudara hati-hati dengan apa yang engkau harapkan, jadi bisa terjadi. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong berikan bisnis, Tuhan tolong dari hamba Tuhan nih saudara. Nggak ada ilmu bisnis, saya nggak pernah ke university belajar bisnis. Tolong. Lalu saya belajar ayat ini. Jangan bosan tunggu sampai 38 tahun. Apa yang saudara mau terjadi dalam hidupmu, kerjakan. Apa yang terjadi saudara? Saya mulai kerjakan tadi. Saya mulai diundang konseling kemana-mana. Dan yang undang saya konseling itu perbankan, orang-orang bilioner, orang-orang kaya. Dan mereka berani bayar. Kenapa? Karena anak-anak mereka loh saudara. Mereka ke psikiater, mereka ke cari psikolog, dapatnya hal yang salah. Ini yang punya tambang emas nih kita ngomong. Kita bisa kasih solusi, akhirnya anaknya bisa berubah, omnya bisa berubah, banyak orang dirubahkan. Jadi saya bilang, gila, tahu gini gue dari dulu konseling. Iya kan? Dari tahu gini gue dari dulu konseling. Tiap bulan saya bisa di rumah, saudara. Sampai saya bilang, wih, ini kacau nih. Kalau begini terus bisa kaya banget kita. Nggak pelayanan lagi karena khotbah. Ngapain lo khotbah? Konseling aja dapatnya ratusan juta kok. Dari KPK sampai BPK saya udah konseling semua sudah. Dari anggota DPR mereka konseling. Itu profesional dibayar. Kalau yang DPR ya 30-40 juta sekali konseling. 1 jam. Dan saya senang banget karena mereka nggak mau ketemu face to face. Mereka malu. Mereka mau ketemunya via phone. Apalagi lebih enak. Sambil nyetir, oke, oh ya, oh bisa ngobrol. Dia udah tahu nih orang ngomong ini pasti jawabannya di sini. Gampang kan? Kalau dia ngomong ini masalahnya udah pasti ke sini nih. Udah kayak apa? 1 tambah 1 2. Masalah saya di 2, geser ke 3. Saya mau berubah Pak ke 4. Kan gitu tinggal geser-geser aja. Sampai akhirnya saya nggak mengandalkan Tuhan lagi. Karena udah saking diundang di mana-mana untuk konseling berbayar. Saya jadi profesional coach pada waktu itu. Akhirnya saya pakai cara-cara yang bukan firman Tuhan lagi. Apa yang terjadi, saudara? Saya bisa beli apartemen, rumah itu tiap bulan sampai ketakutan sendiri. Sampai akhirnya saya stop. Baru saya bilang, saya mau kembali ke pelayanan. Be careful what you wish. Tahukah saudara, setiap firman yang saudara baca di Alkitab itu pedang bermata dua yang tajam sekali. Amin. Anda bisa sukses dengan firman Tuhan tadi. Setiap firman yang saudara baca itu harganya mahal. Yang orang dunia
cari tahu di mana kuncinya, gimana rahasianya, semua tuh ada di firman Tuhan. Bisa mengerti ini, saudara? Amin. Orang-orang akan cari tahu dokter ahli di mana. Saudara hanya perlu bertindak, saudara hanya perlu maju. Saudara pikir, wah ini ada masalah. Tuhan cuma bisa satu, saudara. Setiap ada masalah kamu harus hadapi. Jangan lari dari masalah. Alkitab nggak pernah mengajarkan sembunyilah dari masalah, larilah dari masalah. Daud begitu ada Goliat, dia lari ketemu Goliat. Mungkin Anda pikir gini, banyak saudara kalah karena begitu ada masalah saudara sembunyi. Coba saudara mulai bangkit dan saudara mulai hadapi masalah saudara. Ada banyak mujizat yang sudah engkau lewatkan selama ini. Sudah saya belajar saudara, jangan sambil lalu baca Alkitab. Nasibmu akan berubah. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Amin. Yang saudara baca adalah Bethesda. Amin. Yang saudara baca adalah ombak. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa membuat yang buta tadi bisa melihat kembali. Dia bisa membuat yang 38 tahun nggak bisa apa-apa. Dia bisa bikin itu bangkit dan berjalan. Mulai baca firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Saya punya kelompok baca Alkitab. Dan saya bilang, baca Alkitab. Kita nggak ngerti, baca terus. Setelah 3 bulan, iya loh baru ngerti loh. Emang iya. Kadang-kadang Alkitab itu kita nggak ngerti. Baca terus. Waktu saudara baca, Alkitab bilang, kalau firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja akan diberikan kepada. Amin. Iman saudara akan timbul dengan sendiri. Karena firman, iman timbul dari pendengaran. Yang saudara renungkan siang dan malam itu firman Tuhan. Engkau akan berhasil. Amin. Kemana pun engkau pergi, engkau nggak akan, artinya kamu nggak akan turun. Kamu akan apa? Baik. Firman Tuhan ketemu penyakit akan ngalah. Nggak jadi deh, dia baca firman Tuhan. Nasib jelek, kutukan, saudara mau disantet, mau diapa, begitu ketemu firman, dia akan takut. Setan takut pada firman Tuhan. Amin. Yesus bilang ada tertulis, dia pergi. Kalau kamu punya iman sebesar ini, kamu bisa berkata pada gunung ini berpindah, maka gunung itu akan apa? Berpindah. Saya percaya saudara, Indonesia nggak gelap. Saudara adalah terangnya. Amin. Indonesia perlu orang yang memakai firman Tuhan, yang berjalan dalam firman Tuhan. Nggak mungkin sekeliling saudara nggak berubah, nggak mungkin saudara. Nggak mungkin tetanggamu nggak begitu-gitu, Kristen ya, oh ya oke. Nggak mungkin. Jadi mereka akan melihat sesuatu yang dunia belum pernah lihat sebelumnya. Pertolongan kita bukan dari mana-mana saudara. Pertolongan kita ada di dalam kita. Jangan jadikan Bethesda hanya hidup saudara sendiri. Biar sekeliling, tetanggamu, teman-teman saudara, keluargamu harus mengalami Bethesda tadi. Ibu tadi yang song leader, sekarang dia punya persekutuan orang-orang yang kena pinjam. Tapi kan dilepaskan. Sampai tadi mereka minta saya bicara, kalau nggak bisa, saya ada pelayanan. Saudara, saya nggak tahu apa keadaanmu hari ini. Tapi saya mau berdoa saudara, jangan pakai lama ya. Jangan tunggu 38 tahun. Jangan tunggu 38 bulan. Stop, jangan tunggu 38 hari lagi. Hari ini juga saudara bangkit dan berjalan. Saudara sakit, saudara bilang sakit, engkau pergi. Dia harus taat sama saudara. Amin saudara. Apapun yang menjadi kebutuhan, ini bukan sulap, bukan sihir. Di dalam Anda ada kolam Bethesda. Ayo kita berdoa. Kami berdiri. Haleluya. Merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya nggak tahu apa keadaan saudara. Tapi yang saya tahu di Yohanes dikatakan, yang buta, yang timpang, yang lumpuh. Ada orang 38 tahun Tuhan bisa bikin dia berjalan. Angkat tilangmu dan berjalan.
Jangan kasih alasan. Aduh, saya udah tua sih, Tuhan udah sembuhin saya. Mau tua mau muda, ini orang yang sakitnya orang tua, 38 tahun dia sakit. Jangan tunggu seperti teman ibu tadi, 51, 52 tahun baru melihat cermin. Apa menjadi ketakutan dan trauma dalam hidup? Saudara mulai hadapi itu, lihat ke belakang. Saya nggak tahu saudara yang dalam pekerjaan, kenapa kok Tuhan aku begini-begini aja? Enggak, kamu nggak begitu-begitu aja. Kamu harus hadapi, kamu harus mulai bangkit, kamu harus mulai berjalan. Berjalan dalam karir saudara, berjalan dalam usaha. Be careful what you wish. Tuhan Yesus, dia Tuhan di atas segala Bethesda. Dia bukan bawa kolam renang, dia bawa tubuh dan darahnya buat kita semua. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman di persekutuan ini Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan mereka, biar mereka pulang, mereka mengangkat tilam mereka dan berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lebih dari Bethesda Tuhan. Engkaulah kasih karunia dan kebenaran. Kami percaya kami berubah oleh karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk kembali seberapa kita diberkati. Boleh beri tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Firman memberkati, pesan yang kuat daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, sebentar